Selamat siang, mohon izin dosen, izin mempresentasikan tugas yaitu tugas kimia penanganan. Pada kesempatan sini saya akan menjelaskan tentang galatin. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri, nama pendapatan Herbin Maridus Siregar dari Prodi TPHC dengan NRP 582231143866. Pada kesempatan ini, saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Putri Nur STRPI MTRPI. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Gelatin merupakan salah satu produk turunan protein yang diperoleh dari hasil hidrolisis kolagen hewan yang terkandung dalam tulang dan kulit. Gelatin dapat menyerap air 5-10 kali beratnya. Gelatin dapat larut dalam air panas dan juga didinginkan atau membentuk gel. Konsumsi gelatin yang terjadi di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan ini tidak bisa disertai dengan pertambahannya proses produksi gelatin, sehingga dalam memenuhi kebutuhan gelatin perlu dilakukan cara impor untuk dalam negeri. Adapun yang menjadi negara pengekspor gelatin seperti Cina, Jepang, Prancis, Australia, dan Selandia Baru. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika tahun 2016, menunjukkan adanya kecenderungan dalam peningkatan untuk impor gelatin di Indonesia. Pada tahun 2014 sebesar 61.119 kilo, pada tahun 2015 meningkat kembali menjadi 7.023.322 kilo, dan pada tahun 2016 menjadi 6.906.770 dengan nilai 3.390.218 dolar. Gelatin dapat dimanfaatkan secara luas dalam berbagai industri pangan maupun non-pangan. Industri non-pangan yang secara luas mengalami gelatin seperti bidang farmasi, kosmetik, tekstil, kertas, dan fotografi. Adapun manfaat gelatin pada industri penanganan sebagai penstabil, pengemulas, pembentukan gel, dan peningkatan air. Sementara di bidang non-pangan digunakan sebagai bahan pembuat film, material medians, bahan baku kultur jaringan, sebagai pelapis kertas, pelapis kayu, korek api, korek plastik, dan sebagainya. Pengertian dari gelatin. Gelatin adalah zat yang diperoleh dengan mengekspor kolagen dari tulang rawan atau kulit hewan seperti sapi, ikan, dan babi. Sekitar 98-99% terkandung dalam gelatin adalah protein atau asam amino seperti glisis, sedangkan sisanya adalah air, serta sedikit vitamin dan mineral. Sumber gelatin terdapat yaitu sumber gelatin yang paling banyak adalah kulit babi yaitu 46%, kulit sapi 29,4%, campuran tulang babi dan sapi 23,1%, dan sumber lainnya sebanyak 1,5%. Manfaat dari gelatin. Manfaatnya bagi tubuh yaitu 1. Menjaga kesehatan kulit dan rambut. 2. Mengurangi nyeri sendi. 3. Menjaga fungsi otot dan kesehatan mental. 4. Meningkatkan kualitas tidur. 5. Mengendalikan kadar gula darah. 6. Menjaga kualitas vaksin. Manfaatnya bagi farmasi yaitu manfaat bagi farmasi, gelatin dibutuhkan menjadi tabel food suplemen, cangkang kapsul obat, dan salep gel luka bakar. Sedangkan pada kosmetik, pada industri kosmetik digunakan sebagai pembentukan gel pada pembuatan sabun, lotion, dan gel rambut. Industri fotografi memanfaatkan gelatin untuk pelapis kertas dan film. Manfaatnya bagi minuman dan makanan. Fungsi gelatin untuk makanan, gelatin adalah ekstra protein yang berasal dari kolagen hewan yang dikeringkan. Fungsinya digunakan untuk zat pembuatan gel pada makanan. Sedangkan pada minuman, jika dikonsumsi secara rutin, asam amino, glisin, dan gelatin mampu meningkatkan daya ingat dan konsentrasi seseorang. Konsep dasar pengolahan. Pada prinsip gelatin dapat dibuat dari bahan apa saja yang kaya akan kolagen seperti kulit dan tulang baik dari babi, ikan, sapi, ataupun hewan lainnya. Akan tetapi perlu diketahui bahwa faktor ketersediaan dan kemudahan bahan baku serta efisiensi pada proses dan nilai ekonomis menyebabkan sebagian besar gelatin yang beredar dewasa ini kebanyakan dari kulit babi. Sebagai penggambaran konsumsi rata-rata daging di Jerman adalah 60 kilo per kapita per tahun, di mana daging babi adalah 40 kilo, artinya sekitar 2/3 konsumsinya adalah daging babi. Dengan demikian, jika Jerman dapat menghasilkan daging sekitar 6-7 ton per tahun, berapa kesediaan kulit babi sebagai bahan baku gelatin tersebut? Belum bagi dari negara lain. Kelemahan lain apabila dibuat dari kulit dan tulang sapi atau hewan besar lainnya, proses lebih lama dan memerlukan air pencucian dan penetralan bahan kimia yang lebih banyak.
dan umumnya mutunya lebih rendah dibandingkan dengan gelatin dari kulit babi, sehingga harga gelatin babi pada tingkat mutu yang sangat lebih mahal. Proses pembuatan. Cara pembuatan gelatin secara umumnya adalah kulit atau tulang hewan yang kaya akan kolagen direndam dalam asam atau basah. Kemudian diekstraksi dengan panas secara bertingkat, yaitu dilakukan pada evaporator atau tangki, bisa pada suhu 60, 70, 80, 90, dan 100 derajat Celcius untuk menghasilkan mutu gelatin yang berbeda-beda. Hasil ekstraksi yang mengandung gelatin dibersihkan dari kotoran halus dan mineral dengan cara penyaringan, citrifugasi, demesilasi dengan ion enceger, filter destrasi UHT, dikeringkan, digiling, dan terakhir dikemas dan siap dipasarkan. Proses lain yaitu filtrasi hidrolis, lebih lanjut dengan enzim protase, sehingga hasilkannya peptida atau sampai ke tingkat asam amino yang disebut gelitasol. Syarat mutu. Syarat mutu gelatin bermutu tinggi memiliki kandung lemak yang rendah, bahkan tidak mengandung lemak. Kadar lemak yang tidak melebihi batas 5% merupakan salah satu syarat persyaratan mutu gelatin. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih.